Hai teman-teman, kenalin nama aku Yuni Siska Saragi. Di video hari ini aku pengen lebih ke sharing-sharing aja. Karena mungkin teman-teman baik yang nanya gitu kan. Kemana ada yang nge-DM, Kak, di pandemi ini kok kakak jualannya masih lancar gitu. Sebenarnya aku pengen banget sebenarnya buat konten-konten apa ya, berbagi gitu teman-teman. Kayak ini loh yang harus kita lakuin gitu. Yang pertama kali kita mikir, sebenarnya kamu tahu bisnis itu kapan gitu. Kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya itu aku waktu TK tuh udah kayak mulai jualan gitu, tapi jualan sama tetangga. Kemarin waktu aku TK, jadi cerita, waktu TK itu aku sebenarnya aku nggak tahu tentang bisnis. Kenapa? Karena misalkan pensil nih, jadi aku beli pensil, aku beli 2000 dan aku jual juga harga 2000. Aku nggak tahu bisnis itu apa sih, jualan itu apa, yang tahu aku jualan kayak gitu kan sama tetanggaku. Ya jadi waktu TK aku beli beli makanan aku bawa ke rumah, aku jual lagi sama harga dengan harga yang sama. Jadi sebenarnya aku tahu jualan itu waktu aku TK. Lanjut, di waktu SD aku nggak ada jualan sama sekali. Waktu SMP aku jualan cap, karena aku pakai cap, jadi teman-teman aku suka gitu dan mereka beli cap aku. Waktu itu SMP kelas 2. Waktu SMA nggak ada jualan, tapi ada tiba-tiba pemikiran kayak gini. Waktu SMA di akhir tamat kelas 3 SMA, aku tuh pengen banget apa ya, bisa ngasilin uang sendiri gitu. Jadi kemarin kan aku beli pulsa, jadi aku sering beli pulsa sama teman aku, karena kan beli pulsa di tempatku lumayan agak jauh nih warungnya. Nah jadi kemarin aku beli sama teman aku namanya Mutiara. Jadi kalau Mutiara nonton video ini, hai Mutiara. Jadi itu aku beli pulsa sama Mutiara, jadi aku beli 10.000, 20.000, sampai akhirnya aku sebulan itu bisa beli pulsa 3 kali atau sampai 4 kali gitu, hanya untuk beli kuota internet. Karena kemarin itu aku di zaman tahun 2017 lagi sering, kayaknya jarang gitu sih untuk ganti-ganti kartu kan, jadi cuma pakai satu kartu, jadi isi ulang terus untuk beli kuota. Sampai tiba-tiba kepikiran, kenapa sih aku nggak jualan pulsa sendiri? Maksudnya bukan jualan juga sih, kenapa sih aku nggak jadi apa ya, member dari agen pulsa, supaya aku tuh nggak usah beli pulsa sama orang dan nggak kena admin. Kan kalau misalnya kita beli pulsa 50.000, kita bayar ke orang lain 52.000, tapi pasti harganya itu lebih murah dari 50.000. Nah jadi saat itu pun aku langsung ngekontak si Mutiara untuk daftarin aku dong jualan agen pulsa gitu. Dan kemarin itu bayarnya 100.000, 50.000 aku dapat saldo, dan 50.000 lagi aku sebagai uang pendaftaran. Nah seiringnya waktu teman-teman, itu apa ya, seiringnya waktu aku udah lulus nih di Politeknik Negeri Medan, kawan-kawan aku udah kenal aku, apa ya, teman-teman aku tuh kan kerindam. Nah jadi ada namanya Ruth, aku nawari kalau misalnya aku tuh jualan pulsa, sehingga pas aku masuk ke kampus tuh mereka pada beli pulsa aku gitu. Jadi secara otomatis aku mulai dikenal jadi seorang dagang pulsa. Nah selanjutnya, kenapa kemarin aku sempat jualan, kayak jualan baju, jualan tas, jualan semua aku jualin. Jadi kemarin itu aku jualin itu gara-gara aku tuh pengen beli barang. Nah jadi barang ini aku nggak pengen gitu pakai uangku, jadi gimana caranya aku bisa beli barang ini pakai uang orang lain, tanda kutip yang positif. Pakai uang orang lain itu adalah ngasilin uang, menjual barang, dapat keuntungan dari penjualan itu, lalu aku beli barang itu. Dan sampai akhirnya aku tuh mulai ketagihan apa? Ketagihan untuk menghasilin uang sendiri saat itu. Nah sampai berujung aku tuh lihat dari story Instagram aku tuh tentang komunitas Yes. Jadi komunitas Yes ini tuh kayak Success Before 30. Jadi tuh punya Pak Chandra Putra Negara. Aku suka banget dengar video-video beliau di YouTube. Jadi tentang mindset, tentang bisnis, tentang pengalaman beliau juga. Pokoknya pikiran aku mulai terbuka gitu kan. Sehingga akhirnya aku ketika ngelihat story ketika lihat di snapgram itu, jadi kemarin tuh di snapgramnya Pak Henry Vino.
ada tentang kayak bisnis reseller gitu, bisnis reseller di perusahaan Pak Chandra Putra Negara. Ya udah aku join, kemarin itu 99.000 aku beli nates. Nah jadi mulai saat itulah aku mencoba untuk menjual nates non netes. Jadi kok teman-teman kemarin lihat kayak demo-demo gitu, demo-demo produk kesehatan, itu dari bisnisnya beliau, jadi reseller kayak Indonesia saat itu. Dan puji Tuhan hari kemarin itu aku udah ngumpulin uang, karena kemarin itu dapat bonus dari Keke Indonesia sebesar 1 juta. Jadi ada sedikit uangku juga aku tambahin untuk beli printer. Jadi printer itu aku gunain untuk sebenarnya aku udah punya printer terlebih dahulu dari orang tuaku, tapi mungkin nggak memungkinkan untuk melakukan bisnis saat itu. Tiba-tiba bisnis itu terjadi ketika aku searching gini, gimana sih caranya untuk agar printer awet. Nah jadi kalau printer itu tetap awet teman-teman, ternyata harus sering dipakai. Jadi kalau nggak sering dipakai, nanti printernya itu tintanya itu bisa tersumbat. Jadi aku muncul ide, gimana caranya agar aku tiap hari bisa ngeprint, maksudnya gimana sih caranya untuk bisa ngeprint terus gitu. Jadi tiba-tiba ide itu muncul gitu. Ya udah deh, aku jual jasa print aja. Jadi kemarin itu aku jual cetak foto Polaroid, dan akhirnya itu banyak peminatnya. Tapi sayangnya terjadi kesalahannya apa, printernya itu nggak cocok untuk kertas foto, jadi sering bergaris gitu. Dan karena kemarin tuh pakai cartridge nih, jadi cartridge itu tintanya itu boros, sehingga uang yang 1 juta itu aku tambahin lagi 700.000, sehingga aku bisa dapat beli printer bisa beli printer Epson ya seharga 1.700.000, dan itu aku puterin terus ya. Jadi penjualan aku juga naik, kemarin Polaroid udah tembus 14.000 penjualan, dan jasa printku juga udah mulai membaik dan udah menghasilkan berlipat-lipat dari harga printerku. Nah jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis gitu kan, misalnya nggak usah punya bisnis, teman-teman punya ide bisnis, langsung aja lakuin. Tapi tanda kutip harus mikir juga ya, kira-kira resikonya untukku apa gitu. Kalau misalnya di aku sendiri, ketika aku ngelakuin bisnis, ada titik dimana ketika dosen ngasih tugas itu, aku harus milih bisnis aku atau tugas aku. Tergantung deadline-nya teman-teman. Kalau misalnya deadline-nya hari ini aku harus ngumpulin tugas, aku akan ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya deadline-nya adalah aku harus ngirim, jadi ngirim barang, ya udah aku akan kirim barang, aku akan proses Polaroid-nya mereka. Jadi inti dari pembicaraanku yang panjang ini adalah, ketika kamu ada niat untuk ngelakuin sesuatu, ngelakuin bisnis atau pengen jualan, lakuin aja gitu. Karena belajar aja, karena aku pun dulu nggak nyangka kalau misalnya aku bisa dapetin orderan sampai 14.000 barang yang terjual gitu. Dan itu kalau misalnya teman-teman pengen beli foto Polaroid, teman-teman bisa langsung cek di Shopee aku ya, Shopee _. Nanti situ ada cetak Polaroid ya. Dan teman-teman langsung action aja, teman-teman langsung jualan aja gitu. Mau jualan di Instagram, mau jualan di Facebook, terserah ya. Semoga kalau misalnya kalian punya inspirasi jualan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, aku coba untuk menjawab sesuai dengan pengalaman aku juga. Good luck.